Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Reza Najib dalam pembahasan kita kali ini, yaitu kondisi anak-anak muda yang kehilangan rasa penghayatan beragamanya. Dalam hal ini ada sebuah pertanyaan yang mungkin datang dan terdengar di telinga kita. Salah satunya adalah kehadiran agama apakah menjadi sumber kebahagiaan atau justru menjadi sumber bencana bagi umat manusia? Mari sama-sama kita simak. Sahabat-sahabat dimanapun berada, yang pertama saya ingin mengawali bahwa ada istilah dalam bahasa Arab ad-din yang artinya agama. Namun banyak sekali orang-orang yang kemudian melihat kehadiran agama itu justru menuntun jalan hidup manusia untuk menjadi insan yang lebih baik, the way of life. Namun di sisi yang lain, tidak sedikit orang yang menganggap kehadiran agama justru akan membawa kerusakan, kekerasan, teror, rasa takut, bahkan bencana bagi umat manusia. Dalam hal ini sahabat-sahabat semuanya, saya akan memaparkan sedikit banyak karya dari guru kami yang ada di Maroko bernama Dr. Syafiq Lamah, menuliskan dalam bukunya yang berjudul Muqaddimat fi Tarikhid Diyanat, pengantar sejarah agama-agama. Beliau memaparkan salah satunya adalah istilah ad-din yang berakar kata dana yadin, artinya adalah menahan atau mengontrol. Sebagaimana hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Imam Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzinya. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Sebenarnya orang yang berintelektual tinggi dan mempunyai kapasitas kecerdasan yang luar biasa adalah orang-orang yang mampu mengontrol dan menahan hawa nafsunya untuk mempersiapkan dirinya ketika meninggalkan dunia yang fana ini. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Tirmidzi tadi. Namun arti ad-din yang lain sebenarnya adalah sebuah at-ta'at, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun secara rinci, ad-din dalam bentuk jamaknya dilihat dan ditinjau dari ilmu gramatikal bahasa Arab, nahwu dan sharaf, yaitu diberikan istilah ad-diyanat, yaitu agama-agama. Maksudnya adalah, ternyata istilah ad-diyanat mengandung arti segala sesuatu yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengikuti agama dan syariatnya. Dalam arti di sini adalah ajaran-ajaran yang ada di dalam agama tersebut. Hal ini sebagaimana selaras dengan Quran Surat Ali Imran ayat 19. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah agama Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 19 ternyata terhubung kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain yang tertuang dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Sahabat-sahabat dimanapun berada, hal yang lain yang menarik adalah di dalam sebuah kitab Muqaddimat fi Tarikhid Diyanat yang dituliskan oleh guru kami Dr. Syafiq Lamah tadi, ada untayan syair yang berbunyi seperti ini. Ma ahsanad dini wad dunya idza ijtama'a wa aqbahal kufru wal iflasu birrajuli. Yang artinya adalah alangkah indahnya apabila kita sama-sama melihat antara agama dan dunia itu bersatu, saling menopang antara satu dengan yang lain.
Namun sungguh buruk sifat kekafiran dan juga kerugian yang dirasakan oleh umat manusia. Artinya adalah di awal saya katakan, pertanyaannya adalah jangan-jangan agama ini hadir bukan memberikan kebahagiaan dan kesenangan dan kedamaian bagi diri manusia, tetapi agama ini hadir tentunya menjadi beban hidup manusia. Dan bahkan ada beberapa orang yang mengatakan agama ini hadir hanya melampiaskan kekerasan dan keburukan dan juga bencana bagi kita semuanya. Sahabat-sahabat dimanapun berada, sebenarnya dalam kitab At-Ta'rifat yang dituliskan oleh Imam Al-Jurjani dan kitab Mustalahat fil Ulum wal Funun karya Muhammad Ali At-Tahanui, dua ulama ini kemudian mendefinisikan, mengartikan agama adalah status Tuhan, menyeru umat manusia yang berakal, ashabul uqul, yang mempunyai rasionalitas yang benar tentunya, untuk menerima ajaran yang datang dari Rasulullah SAW. Namun lebih jelasnya, agama adalah status Tuhan, menyeru umat manusia pada kebaikan, menyeru umat manusia untuk menjaga keharmonisan, membangun sosial yang baik, dan mengedepankan kemaslahatan umat manusia. Artinya adalah secara tidak langsung, agama bersifat humanis pada dirinya, dan juga agama bersifat humanis untuk bisa memenuhi hajat atau kepentingan atau keinginan, kebutuhan umat manusia. Sebenarnya seperti itu, bukan? Tetapi kita sama-sama melihat ada istilah agama dalam bahasa Inggris, yaitu religion. Religion ini kemudian dituangkan dalam kitab Muqaddimat fi Tarikhid Diyanat, diartikan mengandung arti atau makna teror, al-khauf, rasa takut, untuk dipersembahkan kepada umat manusia, sehingga umat manusia kemudian lepas dari agamanya itu sendiri dan lari dari agamanya yang selama ini dipupuk dan selama ini dipegang teguh. Di sisi yang lain, ternyata apa yang diisyaratkan oleh Charles Kimball dalam bukunya When Religion Becomes Evil, 5 Warning Signs, sebenarnya ada 5 peringatan yang dikatakan oleh Charles Kimball bahwa agama bersifat keras dan otoriter, bahkan memberikan rasa takut bagi para pemeluknya. 5 peringatan ini diantaranya, yang pertama ada bahwa agama mengklaim dirinya kebenaran tunggal, bukunya When Religion Becomes Evil, 5 Warning Signs. Sebenarnya ada 5 peringatan yang dikatakan oleh Charles Kimball bahwa agama bersifat keras dan otoriter, bahkan memberikan rasa takut bagi para pemeluknya. 5 peringatan ini diantaranya, yang pertama ada bahwa agama mengklaim dirinya kebenaran tunggal. Artinya kita sebagai pemeluk agama Islam tidak diperkenankan untuk mengatakan bahwa agama kita yang paling baik dan agama yang lain tentunya adalah agama yang buruk, kemudian agama yang bersumber dari sebuah kekerasan, agama yang tidak ada sisi dan nilai kebaikannya. Tidak juga seperti itu. Maka muncullah istilah absolute truth claim, sebagaimana disampaikan oleh Charles Kimball. Yang kedua adalah ketaatan buta kepada para pemuka agamanya. Blind obedience. Apa yang selama ini kita ikuti, agama yang selama ini kita pegang teguh, ternyata kita tidak tahu hikmah dan apa pelajaran yang penting. Dan kemudian kita tidak mengetahui apakah agama yang kemudian kita pegang selama ini itu menuntun jalan hidup kita menjadi insan yang lebih baik,
atau malah menjadi manusia yang sengsara. Kita tidak akan tahu. Ada orang-orang yang beranggapan seperti itu. Kemudian istilah yang ketiga, agama menjadi tidak relevan. Establishing the ideal times. Agama dianggap bagi segelintir banyak orang kemudian semakin kuno, semakin tidak up to date, tidak merespon tantangan zaman, dan agama semakin usang. Dan bahkan ada yang mengatakan agama isinya adalah ruang kosong yang tidak ada apa-apanya. Kemudian peringatan selanjutnya yang disampaikan oleh Charles Kimball adalah agama menyuruh manusia pada kekerasan, declaring holy war sebenarnya. Kekerasan ini kemudian muncul, ya, yang disampaikan oleh Charles Kimball, datang atau hadir dari kitab suci yang selama ini kita imani atau kita yakini. Seperti halnya ayat tentang jihad di dalam Al-Quran contohnya. Waqatilul musyrikina kafah, bunuhlah orang-orang non-muslim. Maka kita bisa beragama Islam dengan kafah dan sesuai syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pemahaman yang sangat sempit. Kemudian pemahaman yang kaku, ya, yang disampaikan oleh ulama kita. Jangan sampai kita kemudian terjebak dalam sebuah pemahaman tekstual saja, tetapi kita harus membaca apa yang ada di sekitar kita dengan sebuah kontekstual. Artinya adalah historisnya apa, sejarah singkatnya apa, dan kemudian asbabun nuzul di dalam Al-Qur'annya apa. Kalau ada hadis yang datang kepada kita yang bisa kita dengarkan, asbab wurudnya apa, dan lain sebagainya. Kemudian peringatan yang terakhir, agama menjadi alat untuk menghalalkan segala cara. Apa yang dilarang, sifat-sifat yang dilarang oleh Tuhan, Allah Subhanahu wa taala misalkan, kemudian kita dengan berani mengatakan itu adalah perbuatan yang benar, perbuatan yang harus ditradisikan, dilanjutkan. Kemudian itu adalah perbuatan yang halal, boleh kok kita lakukan, padahal sudah jelas-jelas ya di dalam Al-Quran misalkan apa yang kita lakukan tersebut, sifat itu kemudian tercela ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat dimanapun berada, kita melihat daripada al-ittijah al-falsafi atau dari sisi filosofis. Ada seorang filosof Jerman yang bernama Immanuel Kant. Beliau mengakui bahwa agama adalah kewajiban yang harus dijalani oleh umat manusia karena datang dari perintah Tuhan yang mulia. Itu yang disampaikan oleh Immanuel Kant. Namun di sisi lain, agama atau religion didefinisikan oleh Schleiermacher, ya, pakar ilmu hermeneutika. Dikatakan bahwa pada hakikatnya agama sebenarnya memenuhi kebutuhan umat manusia, betul. Akan tetapi ada sebuah kritik yang mungkin saya lontarkan dan saya ingin sampaikan kepada istilah religion yang dipaparkan oleh Immanuel Kant dan Schleiermacher, bahwa jangan sampai agama adalah menjadi sebuah kewajiban saja, obligation for all of people, misalkan seperti itu. Sehingga apa? Sehingga ketika manusia sudah menjalankan kewajiban tersebut, kemudian agama ditinggalkan begitu saja. Kan tidak mungkin seperti itu, bahwa agama terus relevan untuk menemani dan menuntun jalan hidup kita untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, contohnya dalam agama Islam. Sahabat-sahabat dimanapun berada, ternyata ada sebuah kisah tradisi yang mungkin ini menjadi fakta dan realita yang selama ini kita lihat. Sebagaimana Jeffrey Lang yang menuliskan dalam bukunya dengan judul Losing My Religion, A Call for Help. Banyak anak-anak muda yang kemudian berteriak dan ingin mengatakan bahwa saya selama ini beragama tapi tidak ada penghayatan, tetapi tidak ada pengaruh, ya, athar, ya, dalam hidup saya. Tidak ada advantage, manfaat misalkan, bahkan kebanyakan saya merasa rugi dengan kehadiran agama itu sendiri. Kemudian Jeffrey Lang memaparkan seperti ini. Tradisi anak-anak
SD misalkan yang kita lihat, itu diperbolehkan untuk berpacaran ya di negara Amerika sana. Sah-sah saja dan diperbolehkan oleh orang tua mereka semuanya. Dan ini adalah tantangan yang besar bagi anak-anak muda Muslim ya dimanapun berada sebenarnya. Kemudian budaya populer yang datang dari Barat misalkan, contohnya adalah anak-anak muda yang kemudian mencicipi ya atau merasakan minum-minuman keras misalkan, kemudian perzinahan di mana-mana itu legal dan sah-sah saja dilakukan, boleh-boleh saja, tidak ada peringatan, tidak ada nasihat yang khusus dari orang tuanya, tidak ada arahan dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaannya, di mana kehadiran agama itu kemudian berfungsi untuk bisa menjawab tantangan tersebut? Maka Jeffrey Lang mengatakan, sehingga apa yang dilihat, apa yang kemudian tersirat daripada budaya populer tadi dan masuk ya dalam layar HP kita, kemudian terlihat oleh kaum muda Muslim, contohnya anak-anak muda Muslim, dan mereka semuanya kebanyakan menurut Jeffrey Lang kemudian tergiur dan ingin mencoba hal-hal tersebut. Nah, inilah yang mungkin bisa saya sampaikan, hal penting tentunya untuk pesan bagi anak-anak muda dimanapun berada. Jangan sampai tradisi keagamaan kita atau agama hanya diletakkan dalam status kartu tanda penduduk saja. Akan tetapi bagaimana kita bisa merasakan lebih dalam penghayatan dan menerima hikmah-hikmah yang ada di dalam agama tersebut. Bahwa kehadiran agama memenuhi kebutuhan manusia tentunya, dan kemudian memberikan secercah kedamaian dan keharmonisan bagi kita semua ketika melihat sebuah perbedaan pandangan dan tradisi-tradisi yang tentunya menyimpang atau tradisi yang tidak biasa kita lakukan, sehingga kita bisa menemukan titik temu bahwa dalam agama yang selama ini kita anut ternyata memiliki sumber kebahagiaan, bahkan sumber kedamaian, bukan bencana dan kerusakan. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran wa dumtum fil harakati wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.